Salam sejahtera, Bapak Ibu, Saudara pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kembali dengan saya edisi 25 Januari 2021 lewat perenungan firman Tuhan melalui siaran Tabura Injil. Mari kita berdoa sebelum kita membaca serta merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah yang telah menuntun menyertai kami dalam Tuhan dan Juru Selamat kami yaitu Yesus Kristus, dan melalui kuasa Roh Kudus penolong kami. Di saat ini kami hendak membaca serta merenungkan bagian daripada firman-Mu. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu ya Tuhan, berilah hikmat-Mu, tuntun pimpin dan penuhi kami. Lewat kuasa Roh Kudus memampukan kami, agar kami akan mampu dan memahami maksud dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan lewat perenungan firman-Mu di saat ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mika. Mika pasal 7, kita akan baca pada ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Dengan perikop pembacaan, pengharapan baru bagi Sion. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Demikian bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Tema dari pembacaan firman Tuhan di saat ini yaitu Tuhan akan menjadi terangmu. Ada satu pertanyaan bagi kita. Dalam realita atau konteks kehidupan kita, haruskah pengharapan kepada Tuhan menjadi sirna hanya oleh karena situasi, oleh karena lingkungan yang semakin rusak, ketika untuk waktu yang cukup lama, di mana kebenaran akan dikalahkan oleh kejahatan? Bapak Ibu Saudara pemirsa yang Tuhan kasihi, melalui pertanyaan itu kita akan melihat kondisi dan situasi ketika Nabi Mika hidup bersama dengan umat Israel. Ketika saat itu bangsa Israel yang sedang merosot akhlaknya setelah mereka dikuasai oleh Asyur. Orang saleh sudah hilang dari negeri. Tidak ada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka sama. Mereka semua mengincar darah. Yang seorang menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka-pemuka atau petinggi-petinggi bangsa menuntut hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sesuai
kehendaknya atau kemauannya sendiri. Dan hukum diputar balikan. Orang yang baik di antara tumbuhan berduri. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar yang berduri. Itulah gambaran kehidupan bangsa Israel ketika akhlak kelakuan mereka bobrok, hancur ketika mereka ada di tangan Asyur. Oleh karena itu, hal-hal yang dimaksudkan tadi, maka Nabi Mika menyimpulkan dalam 2 kata. Celakalah aku yang berkenan dengan keadaan Israel. Nabi Mika menggambarkan, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buah musim kemarau. Seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Dalam sistem panen di Israel, umat Israel dilarang untuk memetik atau menghabiskan keseluruhan buah. Mereka harus membiarkan buah-buahan yang masih muda untuk orang miskin dan orang asing yang ada di tempat mereka. Dengan cara demikian, maka nampaklah umat Israel dalam perintah Allah untuk siap membagikan berkat-Nya yang telah diterima dalam kehidupan mereka. Kondisi dalam nubuat Mika cukup mengenaskan. Oleh karena sang pemilik kebun telah menghabiskan keseluruhan buah yang dipanennya. Mereka tidak mau berbagi sehingga orang miskin dan orang asing tetap ada dalam kelaparan. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dengan gamblang Nabi Mika menyatakan betapa aku tak lagi, atau betapa tak ada lagi orang jujur. Situasi negeri tak lagi enak untuk didiami. Orang-orang merasa bahwa orang lain adalah serigala terhadap sesamanya. Tak ada lagi kepercayaan terhadap orang lain. Ketimbang dimakan, lebih baik memakan sesama manusia. Persekutuan, perseteruan juga terjadi dengan anggota keluarganya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang Tuhan kasihi, karena itulah Mika berkata, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Nah, dalam kondisi negara seperti itulah Nabi Mika hanya bisa mengandalkan Allah dalam kehidupannya. Belajar dari Nabi Nim dan Nabi Mika yang mengandalkan Tuhan dalam situasi dan kondisi terpuruk sekalipun, ia tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika kita kembali merenungkan perjalanan kehidupan kita di tahun 2020 dengan kondisi kehidupan manusia yang dipenuhi atau diliputi dengan kebimbangan, kekhawatiran tentang virus pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, bahkan juga Indonesia, secara khusus tanah Papua. Membuat iman kita, membuat ketidaknyamanan dan ketidakbebasan dari setiap orang yang ada untuk melaksanakan seluruh aktivitas mereka. Marilah tetap kita mengandalkan Tuhan, sekalipun COVID-19 masih terus dalam perjalanan kehidupan kita.
Tetapi kita tetap percaya pertolongan Tuhan akan nyata dalam setiap kehidupan kita selaku orang yang percaya. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan lewat perenungan firman-Mu. Berkati kami semua lewat firman-Mu. Hamba yang menyampaikan tetapi juga pemirsa Tabura Injil yang mendengarkannya. Bahkan juga para kru yang menyiarkan siaran ini. Dalam seluruh hidup, tugas dan kerja kami. Tuntun pimpin dan sertai kami terus dalam seluruh aktivitas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di surga. Amin. Demikianlah telah kita ikuti bersama perenungan firman Tuhan di saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, ketika kita terus mendengar firman Tuhan, maka hidup kita akan terus diberkati. Oleh sebab itu mari saksikan terus siaran Tabura Injil lewat channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan setiap hari. Tuhan memberkati kita. Shalom.